Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, ini lanjutan dari video kelas 10 sebelumnya ya. Kali ini, yang akan kita bahas adalah cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan jenis senyawa zat terlarutnya. Zat terlarut dalam suatu larutan bisa berasal dari senyawa ion atau senyawa kovalen. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion. Sedangkan senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen. Jika suatu larutan mengandung zat terlarut berupa senyawa ion, maka umumnya larutan tersebut akan dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat, atau disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Contohnya adalah larutan garam. Sedangkan jika zat terlarutnya merupakan senyawa kovalen, maka harus kita lihat dulu apakah senyawa kovalen tersebut termasuk polar atau non-polar. Jika polar, maka larutannya akan dapat menghantarkan arus listrik secara kuat maupun lemah. Berarti bisa larutan elektrolit kuat atau larutan elektrolit lemah. Yang kuat contohnya adalah larutan asam kuat, sedangkan yang lemah contohnya adalah larutan asam lemah. Kemudian jika zat terlarutnya termasuk senyawa kovalen nonpolar, maka larutan tersebut tidak akan dapat menghantarkan arus listrik atau disebut juga dengan larutan non-elektrolit. Contohnya adalah urea, gula, dan alkohol. Oke, jelas ya? Tapi ingat, yang kita bahas ini adalah senyawa ion dan senyawa kovalen dalam bentuk larutannya. Lalu, bagaimana jika senyawa tersebut dalam bentuk padatan atau lelehan? Untuk lebih jelasnya, kita akan buat perbedaannya dalam bentuk tabel. Jadi, di sini ada 3 jenis senyawa, yaitu senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen non-polar. Kemudian, masing-masing ada dalam 3 bentuk, yaitu padatan atau solid yang dilambangkan dengan S, kemudian lelehan atau cairan atau liquid yang dilambangkan dengan L, lalu larutan atau aqueous yang dilambangkan dengan AQ. Senyawa ion dalam bentuk padatan atau kristal tidak dapat menghantarkan arus listrik ya, berarti bisa juga kita sebut dengan isolator. Sedangkan jika senyawa ion dalam bentuk lelehan, itu sudah mengandung ion, berarti sudah dapat menghantarkan arus listrik, disebut juga dengan konduktor. Kemudian jika dalam bentuk larutan, sudah jelas ya, maka senyawa ion bersifat konduktor. Kemudian untuk senyawa kovalen polar, jika dalam bentuk padatan, dia termasuk isolator, dalam bentuk lelehan juga isolator, dalam bentuk larutan, baru senyawa kovalen polar bersifat konduktor. Lanjut, untuk senyawa kovalen nonpolar, dalam bentuk apapun akan bersifat isolator. Padatan isolator, lelehan isolator, dan larutan juga akan bersifat isolator. Oke, sekarang kita akan membahas contoh-contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah larutan asam kuat, larutan basa kuat, dan larutan garam. Sedangkan yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah larutan asam lemah dan larutan basa lemah. Nah, lalu bagaimana cara membedakan asam kuat dengan asam lemah, basa kuat dengan basa lemah, dengan garam maupun dengan larutan non-elektrolit? Kita mulai dari asam. Asam adalah senyawa yang dapat melepaskan ion H+ dalam larutannya. Umumnya pada rumus kimianya terdapat atom H di depan. Contoh HCl, hanya di depan ya. Lalu, bagaimana cara membedakan asam kuat dengan asam lemah? Caranya adalah kita hafalkan yang asam kuat karena jumlahnya lebih sedikit. Jadi, yang termasuk asam kuat adalah HCl atau asam klorida, kemudian HBr atau asam bromida, HI atau asam iodida, HNO3 atau asam nitrat, H2SO4 atau asam sulfat, HClO3 atau asam klorat, dan ada HClO4 atau asam perklorat. Berarti untuk asam lemah selain asam kuat. Contohnya CH3COH atau asam asetat atau asam cuka. Nah, untuk CH3COH hanya nggak di depan ya, hanya ada di belakang. Kemudian ada HF atau asam fluorida, HCN atau asam sianida, H2CO3 atau asam karbonat,
dan asam-asam lainnya selain asam kuat. Oke, jelas ya. Sekarang lanjut untuk basa. Basa adalah senyawa yang dalam larutannya dapat melepaskan ion OH-. Biasanya pada rumus kimianya terdapat OH di belakang. Cara membedakan basa kuat dan basa lemah sama seperti asam ya. Jadi kita hafalkan saja yang basa kuatnya. Caranya gampang, ingat saja unsur-unsur golongan 1A dan golongan 2A. Golongan 1A ada lina kawin Robices frustasi. Golongan 2A ada beli mangga campur sirsak buat rujak. Kecuali Fr, Be, Mg, dan Ra. Kemudian tinggal kita tambahkan OH saja. Untuk golongan 1A, tambahkan 1 OH, jadinya LiOH, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH. Sedangkan untuk golongan 2A, tambahkan OH 2 kali, jadinya CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Nah, jadi inilah contoh-contoh dari basa kuat. Untuk namanya, tinggal sebutkan saja nama logamnya, kemudian diakhiri dengan kata hidroksida. Jadi, OH itu dibaca hidroksida. Contoh, untuk LiOH berarti litium hidroksida. Untuk CaOH 2 kali berarti Ca itu kalsium, OH hidroksida, kalsium hidroksida. Oke, yang lain menyesuaikan ya. NaOH berarti natrium hidroksida, KOH kalium hidroksida, RbOH rubidium hidroksida, CSOH cesium hidroksida, SrOH SrOH 2 kali strontium hidroksida, BaOH 2 kali barium hidroksida. Oke, lanjut. Untuk basa lemah berarti selain basa kuat. Beberapa contohnya adalah NH4OH atau amonium hidroksida, AlOH 3 kali atau aluminium hidroksida, FeOH 2 kali atau besi 2 hidroksida. Kemudian untuk larutan non-elektrolit, pada video sebelumnya juga sudah pernah dicontohkan ya. Yang termasuk larutan non-elektrolit yang sering keluar di soal adalah urea atau CONH2 2 kali. Kemudian ada C6H12O6 atau glukosa. Lalu C12H22O11 atau sukrosa. Dan C2H5OH atau etanol. Etanol ini termasuk alkohol ya. Oke, berikutnya adalah contoh dari garam. Nah, garam ini adalah senyawa ion yang bisa terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Jadi, kita gabungkan asam dan basa, kemudian kita hilangkan H sama OH-nya. Contoh, HCl sama NaOH, jadi kita buang saja H plus sama OH-nya, jadinya NaCl. Oke, jadi ini salah satu contoh dari garam ya. Kemudian bisa misalnya HBr dengan KOH, berarti jadinya KBr. Contoh berikutnya misal CaOH 2 kali dengan HCl, jadinya CaCl 2 kali. Oke, ini beberapa contoh dari garam. Oke, jelas ya? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan ini. Manakah di antara berikut ini yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat? A. NaClS atau padatan natrium klorida, B. HCl atau lelehan asam klorida, C. CH3COOH-AQ atau larutan asam asetat, D. H2SO4-AQ atau larutan asam sulfat, atau E. C6H12O6-AQ atau larutan glukosa. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.